Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Arismon Januarsya dengan NPM 6022001023. Saya merupakan mahasiswa dari mata kuliah Pendidikan Agama Katolik kelas H. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pemaparan dan juga penjelasan sebetulnya bagaimana agama Katolik ini melihat sebuah pernikahan. Secara Katolik sendiri, pernikahan ini memiliki beberapa ciri khusus, di mana diantaranya secara Katolik pernikahan itu pasangan satu untuk selamanya. Bisa kita artikan juga bahwa sesungguhnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik, dan biasanya pernikahan dalam Katolik ini bersifat monogam. Dalam Alkitab telah tercatat beberapa hal terkait dengan pernikahan secara Katolik. Berikut saya akan memberikan salah satu ayat yang tercantum dalam Alkitab yang berkaitan dengan pernikahan secara Katolik. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan ayat berikut. Tercantum dalam Kejadian 2.24 yang berisi, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Terdapat beberapa permasalahan yang seringkali terjadi dalam pernikahan. Yang pertama itu kurang matangnya usia, kurangnya pengertian dalam pernikahan, dan yang paling sering terjadi yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ketika sepasang laki-laki dan juga perempuan memutuskan untuk menikah, sebetulnya tidak akan pernah ada terbesit dalam pikirannya untuk berpisah. Akan tetapi meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri sebetulnya begitu banyak sekali permasalahan yang mengancam pernikahan. Berdasarkan beberapa riset dan juga penelitian yang telah dilakukan di Indonesia, hingga Oktober 2022 sudah terdapat 18.261 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan di mana 79,5% atau sekitar 16.748 korban itu merupakan seorang wanita. Karena tingginya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia, saya merasa tertarik untuk dapat memberikan ilustrasi terkait dengan kasus tersebut. Berikut saya akan menampilkan contoh ilustrasi terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oke, jadi hari ini saya akan coba membahas tentang konsep yang akan kita kerjakan bersama. Proyek ini adalah proyek besar, buat kita emang bisa goal nantinya supaya kita dapat uang yang cukup besar juga dari proyek ini. Menurut Anda berdua gimana konsep yang udah saya buat ini? Kalau menurut aku sih, aku kurang setuju ya sama konsep ini karena tidak sesuai dengan proyek yang akan kita bangun. Itu masih ada yang harus diperbaiki sama kita, atau misalnya mungkin kita revisi lagi ke klien kita sih. Dan menurut saya juga sepertinya budgetnya terlalu over budget untuk proyek seperti ini. Betul. Oke, kalau begitu nanti akan saya coba untuk benahi kembali dan kita coba diskusikan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Capek banget. Duh, kok belum ada makanan sih? Mana sih ini? Udah pulang, ini minum dulu. Dari mana aja sih? Lama banget. Wah, apaan sih ini? Mana sih ini makanan lama banget lagi? Ini mas makanannya. Wah, masak apaan sih kok gak enak banget? Bisa pelan-pelan nggak usah marah-marah. Kamu tahu kan aku gak suka itu, ngapain kamu masak gitu, ha? Mana sih nggak bener? Hai, kita coba bahas yang kemarin ya? Oke, gimana nih proyek kita selanjutnya? Oke. Gimana? Kenapa sih? Kok kira-kira nih lu jadi kayak nggak fokus gitu? Lu lagi ada masalah? Gue tuh lagi pusing banget sebenarnya. Kenapa? Lo tau gak sih, istri gue tuh bener-bener kayak orang gak berguna banget, tau gak? Gitu sih. Gitu sih. Lo bayangin aja nih, gue pulang kerja kan masih malam nih. Gue udah ngerjain semua proyek-proyek gue yang begitu besar dan banyak buat dapetin duit buat dia kan. Tapi dia kayak gak layan banget buat gue, masa makanan pun dia disiapin, cooking gak ada, masak gak enak. Kayak gue capek banget gitu loh. Sampai kayak gitu. Mungkin istri lu lagi banyak pikiran juga, gak ada masalah juga. Lu harus luangin waktu untuk istri lu juga, untuk Coba komunikasiin. ngobrol. Iya. Coba ajak ngobrol deh. Nah, kalau kayak gini ya dampaknya ke proyek kita juga. Ini gimana mudahan kalau lu aja masih ada masalah sama istri lu, nggak bisa kayak gitu dong. Oke, bagus banget. Gimana deh sarannya? Kita lanjut ya. Oke.
Berdasarkan ilustrasi contoh kasus KDRT yang telah ditayangkan, kita sama-sama bisa mengidentifikasi sebetulnya apa penyebab atau faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi antar pasangan dan juga kurangnya rasa pengertian antar pasangan. Kita harus sama-sama memahami bahwasanya setiap pasangan itu memiliki kekurangan, dan kekurangan itu harus bisa kita terima, bukannya kita jadikan sebagai alasan untuk tidak menerima pasangan kita. Jika kita berdasar kepada Alkitab Agama Katolik, kita harus mengedepankan cinta kasih dalam membina rumah tangga. Karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Alkitab bahwa sangat banyak sekali ayat-ayat yang memang mendukung cinta dan kasih dalam pernikahan. Untuk mendukung terjalinnya komunikasi yang harmonis dalam pernikahan, telah tercantum salah satu ayat dalam Alkitab Agama Katolik. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan dalam penyebutan ayat berikut. Tercantum dalam Kolose 4:6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Selain daripada itu, sebagai umat Kristiani, haruslah berpatokan kepada setiap ayat yang telah tercantum dalam Alkitab untuk kembali mendorong dan juga mendukung keharmonisan dalam rumah tangga. Baik, berdasarkan ilustrasi yang telah diberikan dan juga beberapa penjelasan yang telah kita bahas bersama, dapat disimpulkan bahwasanya rumah tangga selalu memiliki permasalahan yang beraneka ragam. Akan tetapi, untuk mengatasinya, kita harus bisa memberikan komunikasi yang baik dan juga memberikan rasa saling pengertian yang sangat besar bagi setiap pasangan. Dengan begitu, akan terjalin sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Demikian ilustrasi dan juga pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya telah menonton video saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam pembuatan video. Selamat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.